pindah, udah banyak yang komen nih soal bapak-bapak Milan nih, fans-fans lama biasanya minta Udah nih. berapa penonton, Ji? Udah 5.700 tadi, sekarang 5.600. Udah banyak yang minta Milan dan udah gabung juga nih sama, wah ada saingan gua nih. Oke Rengga. Kolega. Halo. Lihat belakangnya udah gak enak banget gua. Jiru. Jirunya harusnya yang ngeluarin lidah ya. Jadi dia lidah ngeluarin apa ngejilatin Iya, botaknya sih. harusnya fotonya foto Jiru lagi melet, Ki. Tapi ini Coach Justin pasti nggak bisa ya bikin background kayak begini ya. Gak bisa. Loh Bisa. itu background juga di belakangnya dia. Udah dipakai sama netizen-netizen. Bisa kampret, gue nggak segaptek itu kampret. Itu tuh green screen belakangnya Coach Justin. Oke, kita langsung aja udah ada Oki Rengga tahu dong ngebahas apa, udah pakai baju AC Milan yang tadi malam Sudah pasti. menang derby della Madonnina. Gimana Ki, lo melihat banyak yang prediksi termasuk coach mungkin akan mengunggulkan Inter dan juga banyak yang menganggap Inter unggul segalanya lah atas Milan dalam segi track recordnya berapa pertandingan terakhir. Lo melihat kemenangan Milan kemarin apakah hanya faktor efektivitas saja atau justru ada banyak kesalahan Inter yang bisa diekspos musim ini? Yang pertama pasti Inter itu layak menang di pertandingan kemarin, sangat layak menang. Tapi ketika masuk babak kedua, ada beberapa pergantian pemain yang bodoh bikin Inter mainnya jadi berantakan. Alexis Sanchez. Benar. Nah jadi sebenarnya Milan ini mainnya bodoh, Inter goblok. Nah, lebih parah. Jadi makanya kemarin Milan menang itu ketika babak kedua baru mulai kelihatan mainnya. Babak pertama, berantakan. Kasian ngelihat Milan main bola, nggak sampai depan. Kan kemarin juga beda banget ya. serangnya nggak pakai Diaz kan, pakai Kessie kemarin, pakai Frank Kessie di depan. Jadi Kessie nggak terlalu bisa kasih umpan-umpan bagus juga ke depan. Main bolanya mati di tengah aja. Iya, karena gelandang petarung semua kemarin kan, Kessie, Benacer, sama Iya, Tonali kan. Sama Tonali. Iya, sama Tonali. Ya beruntung babak kedua, Inter melakukan kesalahan pergantian pemain. Dia keluarin Calhanoglu, dia keluarin Brozovic, segala macam tuh. Jadi bikin Milan punya kemampuan untuk nyerangnya jadi lebih bagus lah. Tapi lo Walaupun sebenarnya kemarin kan Milan tuh ganti babak kedua. Saelemaekers diganti sama Mesias, Kessie diganti sama Brahim. Itu pergantian yang tidak terlalu berpengaruh secara skill pemain sebenarnya. Tapi memang beruntung dia kemarin mainnya di atas performnya lah. Bagus Dia lah bisa, dia mainnya bagus kemarin, makanya bisa. Ya Milan bisa menang tuh sebenarnya anugerah. Nah, menurutku, gue ngeliat lo agak beda sama fans-fans Milan yang lagi di timeline mulai berkuar lagi nih, ngata-ngatain Inter, katain Inter segalanya. Lo merasa musim ini Milan masih punya chance besar nggak untuk bisa bersaing ketat sama Inter? Atau menurut lo Inter musim ini masih jauh lebih kuat? Inter sebenarnya nggak pesaing, tapi nggak tahu ya. Milan ini kan setiap tahun kayak gitu aja. Di awal musim bagus. Ketika masuk pertengahan musim, mulai tuh tren main buruknya mulai kelihatan, kalah, nanti menang. Inkonsistennya kelihatan Milan. Jadi buat fans-fans Milan yang, ayo sana bangkit, sabar kalian sabar. Pertandingan masih banyak. Jangan sampai ini Juventus juga lagi on fire kan. Jangan sampai kesenggol Juventus malahan kan. Aku tuh masih yang, ya udahlah main aja dulu bagus dengan skuad yang ada. Nggak ada stopper. Nggak ada pemain bawahnya kurang, yang dibeli pemain muda 18 tahun, striker lagi, nggak ada fungsinya juga. Nah, ini fans agak baruan nih, kita fans yang agak jadulan nih. Len, lu kan fans Milan juga zaman dulu nih. Ya. Lo melihat sekarang Milan dengan kemenangan sama Inter ini merubah segalanya ya, peta kekuatan termasuk membuka mata, Inter nggak sekuat itu ternyata, udah kalah 2 kali musim ini. Gua sih melihat AC Milan jangan sampai derby syndrome aja, bahwa dia bisa bagus, dia bisa menang ketika memang Inter. Tapi ketika nanti dia butuh dengan Verona, dengan tim-tim yang lain yang seharusnya menang, dia malah nggak menang. Kan itu penyakitnya. Selalu seperti itu. Kadang-kadang kalau udah derby kan yang penting itu. Dan ini yang bisa terjadi. Nah kalau bicara tadi si Oki bilang, ya cukup seru sih menurut gua ya untuk kapasitas Liga Italia yang diremehin sama Coach Justin selama ini kan melihat 2 pertandingan tadi, ntar pasti dia koreksi gue tahu. Tapi memang gaya bermainnya berbeda. Ya catatan menunjukkan bahwa udah tanya keluar lagi nih. Inter Milan itu menyerang dari kanan Milan 32%, dari kiri Milan itu 44%, dia cuma dari tengah 24%. Tapi ternyata Pioli tidak terpancing sampai babak kedua keputusan yang tadi kata Oki itu gue setuju bahwa ternyata dia tetap matok semua nyerangnya dari tengah, tidak terpancing untuk mengimbangi si Dumfries sama yang satu lagi tuh di Perisic di Inter Milan. Dan ternyata tadi
finishing memang lagi bau, Ya, Inter Milan babak kalau pertama ya. awalnya Perisic udah cetak gol juga mungkin akan berbeda. Betul. Ya, dan kemudian babak kedua ternyata Milan bisa do something dan lagi harinya Giroud. Ya, Kalau benar. lo lihat itu striker yang kalau dia main begitu terus ya itulah nomor 9. Iya. Bola Bener. pantul dia bisa sambil jatoin badan untuk cetak gol. Iya. Bola kedua kata orang itu lagi hoki menurut gua. Kalau striker emang ada khusus latihan one on one. Iya benar. Itu udah pasti latihan untuk bisa membalikan badan. Kalau Skill Drogba sih kan itu. balik badannya memang balik 360 Iya. 180 derajat. Kalau dia kan pakai kaki kiri tuh. Betul, dibuang Digeser dulu, ternyata digeser. kecelek langsung dia syuting. Iya. Selesai. Itu striker nomor 9 banget sih begitu kayaknya. Dan dia yang ngerebut bola duluan. Iya. Dari betul. lini tengah ketika Inter Milan lagi nguasain bola. Alexis Sanchez. Dan itu juga bisa dibilang latihan juga. Striker dari kayak Firmino ya. Dia Iya, memang iya. dilatih untuk melakukan pressing sampai ke tengah. lini tengah. Betul. Jadi menurut gua yang gue senang adalah komentar Simone Inzaghi habis pertandingan. Dia bilang bahwa saya sih lihat kalau tim saya bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada, sebenarnya kita yang menang. Ya. Tapi inilah sepak bola. Ketika akhirnya AC Milan bisa menyelesaikan semua peluangnya, Ya. Padahal peluangnya dikit ya. Kami mengakui kekalahan itu. Oke. Nah, itu yang bikin adem habis itu kan Ya. komentar-komentarnya dia. Efektivitas yang membedakan di pertandingan ini. Coach, lo melihat kemarin Inter sebenarnya nggak cuma pertandingan ini ya, nggak cuma pertandingan ini aja. Banyak pertandingan Inter begitu banyak peluang, tapi efektivitasnya Mirip sering sama- banget sama masih jauh. United. Nah, gimana Coach lo melihat di bawah Inzaghi Ya, sekarang ini? di babak pertama itu harusnya kalau gue bilang minimal 4 2-0 gol. unggul. Nah. Ya. Oke. Mereka kuasai segalanya, tapi somehow gue nggak ngerti Babak apa yang kedua. terjadi. Bahkan sebelum pemain tengah itu diganti seperti yang Oki tadi bilang, Ya. mereka itu udah gampang banget kehilangan bola. Ya, Dan jelas dengan banyak kehilangan bola terutama di lini tengah, Milan ini Spartan banget. Milan ini cuma ngandelin Spartan karena Serie A seperti itu, makanya dengan Spartan aja bisa rank 2. Kalau lu lihat gol pertama, itu ada 5 pemain Milan dalam satu baris loh. ya, Apa yang terjadi kalau salah passing di counter balik? ya. Orang nggak ngelihat itu, orang hanya melihat golnya Giroud, which is good goal Ya. di luar itu. Tapi gue ngelihat positioning itu amburadul. Mereka itu benar-benar, apalagi pada saat Brahim Diaz masuk, Ya. Tonali kan ada temennya lah yang gerusak-gerusuk. Mainnya itu gerusak-gerusuk habis. Ya. Dan posisinya itu ngawur. Maka dari itu gue nggak heran mereka survive di Serie A, tapi amburadul di Champions League. Ya karena kembali lagi, kalau itu tidak terjadi gol yang pertama, Ya. dia passing, asumsi salah passing di counter balik, Ya. itu bisa jebol juga di sisi lain. Dan sikon seperti gol pertama tadi, itu berkali-kali terjadi. Setelah pemain tengah diganti, Tuir diganti, Vidal, come on, Ya. ngerti nggak? Tambah amburadul lagi Milan. Alexis Jadi kalau dilihat, Inter. kalau Oki bilang Inter like menang, nggak, di babak pertama iya, di Ya. babak kedua definitely berkat fighting spirit yang luar biasa, Milan layak cetak gol. Jadi harusnya seri lebih imbang. Tapi yang gue bilang di hari Jumat, Ji, bahwa Pioli harus menemukan sesuatu di luar data, tactical, materi pemain yang dimenangkan oleh Inter, yang mungkin Justin bilang tadi, pemain gerasak-gerusuk itu. Ya. Justru yang begitu-begitu Bisa mematikan. bisa jadi bagian dari strategi untuk mematikan Merusak skema ya. sebuah ritme permainan yang biasanya dilakukan gitu loh. Karena gerusak-gerusuk dan fighting spirit tadi bisa jadi malah itu yang akhirnya merusak konsentrasi Inter. Nah, Ki, Koci kalau nggak ngerti itu memang gerasak gerusuk itu termasuk dari bagian organisasi main Milan, Koci. Selama ini. Sepanjang musim Milan itu dari Iya. mulai gelandang serangnya sayap kanan kiri itu main bola cuma gerasak gerusuk. Leo itu larinya kencang, skillnya bagus, disuruh umpan. 100 kali disuruh ngumpan, 120 dia salah. Tapi ya itu tadi, kadang ada beberapa yang beruntung yang bisa jadi gol. Tapi buat sebuah pertandingan ya itu aman-aman aja. Soalnya tim jadi menang kayak begitu. Oke. Dan satu lagi, apa? kemarin Oke. kenapa Milan bisa menang salah satunya ya karena Maitland. Ya, Nanti kita bahas. kiper. Nanti Iya, kita bahas. Gimana? betul. Apaan? Lo mau bantah Iya apa? dong. Ya, betul. Bentar, lo mau bantah apa dulu, Nggak, Coach? nggak. Jangan betul-betul dulu.
Kalau Oki bilang gue nggak nonton Milan gerasa-gerus, gue salah besar. Gue udah 2 tahun terakhir hampir tiap match gue nonton Milan, walaupun gue fans Milan, bukan fans Milan. Dan gue setuju, gue setuju sama lu, mainnya gerusuk-gerusuk. Maka dari itu gue berani taruhan sama lu bahwa Milan nggak akan survive di Champions League, karena gue tahu mainnya seperti apa. Oke. Nah, Benar. kembali apa yang tadi si Valen bilang, gue meremehkan Serie A. Gue tidak meremehkan, faktanya memang begitu. Tim yang gerusak-gerusuk aja bisa ranking 2. Ngerti nggak? Iya. Kan parah banget itu. Oke. Nah, ini Benar. kalau Ya, Ya, apa, tapi gue lanjut. setuju dengan Oki, dengan fighting spirit yang tinggi, tactical amburadul, mereka bisa menangkan banyak poin. Itu benar. Ditambah Maignan. Ya. Itu kiper yang untuk gue yang underrated. Nah, gimana Benar. Ki? Lo udah bisa move on kepergian Donnarumma dengan disebut-sebut Donnarumma lah. Kemudian Maignan Ya. begitu tampil lumayan bagus sama musim ini kan? Nah iya benar, tapi kalau Maignan itu aku udah ngelihat di 2 match pertama sudah benar-benar bisa ngeganti sosok Donnarumma sebenarnya. Donnarumma nih dibanding Maignan tuh lebih efektif dalam distribusi. Oke. Dia passingnya oke, dia bola jauhnya oke segala macam. Maignan juga jauh lebih tenang ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan ketimbang Donnarumma. Seperti itu. Jadi ya kalau dibilang bisa move on ya sangat lah. Nggak butuh Donnarumma juga kita sebenarnya untuk saat ini. Enggak lah, kalau ini gue nggak setuju. Gue setuju Maignan hebat, bisa menggantikan Donnarumma, tapi dibilang Maignan lebih bagus Donnarumma, gue nggak setuju. Donnarumma punya begitu banyak faktor yang tidak dimiliki oleh Maignan. Contoh refleks, jangkauannya juga lebih bagus. Jadi kalau lu menilai kiper nggak bisa hanya dengan 1-2 faktor yang lu sebut itu benar tadi, tapi secara overall ya Donnarumma jauh lebih komplit. Tapi kan Oki kiper, coach. Oci, aku tuh ngelihat kalau bicara refleks, Dia kiper nih. Maignan dengan badan yang seperti itu, dia bisa punya refleks yang jauh, kalau aku ya, jauh lebih bagus daripada Donnarumma ya. Karena Donnarumma lebih tinggi, lebih berat badannya ya kan? Benar. Gini, exactly. Lu nilai pemain kan juga dari bola atas, bukan hanya dari refleks. Makanya gue bilang dari semua faktor Donnarumma itu lebih komplit. Tapi definitely gue setuju Maignan bisa menggantikan Donnarumma. That is true. Oke, Dan tapi dia menyelamatkan banyak poin untuk Milan. menurut lo Maignan kenapa ini. kalau gitu coach, kalau Donnarumma sehebat itu kenapa menurut lo di PSG dia sekarang jadi cadangan atau jadi bukan pilihan utama lagi di PSG? Gue rasa PSG ini tim yang pemainnya bermain berdasarkan CV bukan berdasarkan kapasitas. Kan Ngerti nggak? juara Eropa. Itu kalau lu sebagai pelatih nggak bisa manfaatkan Wijnaldum, lu tololnya luar biasa. Dan yang main kan itu aja. Mau main jelek, mau kalah, yang main itu aja. Jadi that's why Pocket selesai lah. Oke. Kalau gue bilang akhir musim. Nah, ini dari derby kemarin, Len, udah mulai fans Inter udah mulai ada yang sedikit sumbang-sumbang lah. Dia bilang, kalau di laga kayak gini, Conte nggak akan melakukan kesalahan-kesalahan kayak gini nih. Kayak kemarin ganti Alexis Sanchez, ganti beberapa pemain yang justru merusak ritme pertandingan dan justru Inzaghi bukan Conte. Conte, Inzaghi lebih bagus pada Conte maksudnya. Lu menurut lu apakah musim ini Inzaghi lebih bagus pada Conte? Atau lebih jelek yang menjadi sekarang perdebatan nih, lebih jelek atau lebih bagus? Kalau bicara CV, ya lu juga nggak bisa apple to apple ya. Betul. Conte secara dulu pemain dan pelatih rekornya udah jelas di atas Simone Inzaghi kan gitu. Waktu itu juga kan mengejutkan juga Simone Inzaghi yang akhirnya melatih Inter. Tapi waktu hari Jumat gue belajar itu kan catatan dipegang sama Simone Inzaghi juga lumayan bagus. Bagus. Dari tahun 2020-2021 ada catatan tidak terkalahkan yang panjang juga kan. Yang cuman peringkat kedua atau peringkat ketiga dari rekor tak terkalahkannya si Inter Milan gitu loh. Dan kemudian dari rekor dengan Pioli pun dia lebih bagus gitu. Tapi masalah dia salah dalam tanda kutip menurut fans dan komentator online. Kalau ternyata malam itu dia benar, berubah lagi. Bagaimana? Gitu kan? Artinya kan gitu dia udah punya perhitungan, dia udah punya pemikiran bagaimana untuk bisa memenangkan pertandingan itu juga. Walaupun akhirnya ternyata
si Alexis kan jelek emang Iya, iya, kemarin iya. mainnya Jelek kan. kemarin. Jadi ya sekali lagi kita perlu melihatnya tidak hanya saat melawan Atau pertandingan ya. derby gitu loh, tapi bagaimana nih? Sekarang kan mereka akhirnya terkejar menjadi 1 atau 2 poin. 1 poin sekarang. Tapi masih 1 pertandingan. Masih 1 poin kan? Ya. Ketika lu lihat dari 3 sampai 5 pertandingan ke depan, AC Milan konsisten menang terus lagi. Ya. Kemudian Juventus menang terus lagi, tapi Inter Milan mulai goyang. Baru. Disitulah kita bisa kasih judgment Ya, bahwa oh ternyata benar nih ketika under pressure Simone Inzaghi ternyata bukan pelatih yang bisa untuk keluar dengan plan yang baru Ya, gitu. berarti penentuannya di sisa paruh musim ini ya. Karena kalau kita hitung secara poin dan data angka-angkanya hampir identik sama tahun lalu dipegang Conte. Nah, Dari makanya. jumlah poinnya, jumlah golnya hampir beda tipis, jumlah kebobolannya bahkan juga lebih jelek tahun lalu Nah lu dibandingkan aja sekarang fans Inter, lu menurut lu gimana? Pertanyaan lu tadi, lu jawab sendiri. Kalau gue dari sisi permainan memang lebih lebih enak ditonton Inzaghi, lebih banyak variasi. Kalau di bawah Conte tuh lebih pakem kan, lebih defense, Ya. counter. Tapi ya itu dia tahu gimana lebih cara menangin pertandingan di Serie A tuh kayaknya lebih yakin aja dibanding Inzaghi. Emang kadang-kadang gue lihat kok ada suka keputusan-keputusan yang agak aneh dan jadinya kurang efektif gitu. Tapi ya kita lihat sampai akhir musim nanti seberapa Conte kan punya hebat Lukaku waktu itu, Ji. ya. Ya Lukaku kan. Tapi kan sekarang Lautaro justru lebih bersinar nggak ada Lukaku kan. Dulu zamannya Conte bukan tahun lalu. Ya, tahun Serangan Inter menurut gue dan gue tiap kali juga nonton Lebih Inter template kan? itu predictable banget. Kanan, Lukaku ke kiri, Lautaro masuk, Hakimi wing-back masuk, overlapping. Ya, sekarang jauh lebih variatif. unpredictable, Betul. lebih variatif. Tapi ya Betul. itu kok satu sisinya dia lebih gampang diserang balik juga karena lebih terbuka juga mainnya. Itu risiko. Betul. Itu risiko. Selama yang di belakang oke nggak ada masalah. Oke, udah ada Esa nih.